selamat datang di podcast kami, Podcast Waktu. Bertemu lagi dengan aku, Sofi. Dan juga di sini kita itu mau ngambil tema tentang evaluasi diary menuju kesuksesan. Oke, untuk diskusi kali ini kita itu mau menarik hal yang menarik tentang sukses dalam pengembangan diri. Dengerin terus ya buat selanjutnya. Untuk episode kali ini, aku mau mengundang 3 mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta yang menurut aku itu hebat-hebat ya. Dan juga mungkin kita juga bakal bisa ngambil apa sih kayak definisi sukses menurut mereka-mereka ini gitu. Oke, di sini itu ada Kak Dinda, ada Kak Chandra, Halo. dan juga ada Kak Mat. Hai. Oke, kali ini buat perkenalan dulu nggak sih biar kita tuh sharingnya lebih deket gitu. Boleh. Buat Kak Dinda dulu nih, perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Sahwazia, saya dari Angkatan 23 Ilkom Universitas Amikom Yogyakarta. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chandra Martiga dari program studi ilmu komunikasi Angkatan 23 Universitas Amikom Yogyakarta. Halo, perkenalkan nama saya Nur Muhammad dari Universitas Amikom Angkatan 23. Buat kalian itu domisili sini atau kalian itu dari luar Jogja? Kalau saya sih dari luar Jawa ya, saya dari Sumatera, tepatnya tuh di Bengkulu. Kalau kalian pada tahu, teman-teman pada tahu, itu di Bengkulu. Cukup jauh ya, berarti kalau dari Jogja ke Bengkulu itu kira-kira berapa hari Kak? Kalau naik kalau naik mobil itu bisa 3 hari, kalau pesawat ya 2 jam, nanti baru ke daerah saya itu sejam 2 jam lagi. Berarti cukup jauh ya. Buat Kak Chandra sendiri sama Kak Mat itu dari mana? Kalau saya asli Kebumen, itu untuk perjalanan ke Kebumen lumayan deket sih, cuma nggak deket-deket banget. Kayak kalau naik kendaraan roda 2 itu normalnya 3 jam sih. Jadi buat teman-teman mungkin yang tahu daerah Kebumen boleh mampir ke rumah saya. Oh, tuh diajakin mampir ya. Iya. Mungkin ada destinasi bisa tuh di Banyak di Kebumen, banyak pantai banyak yang ada. pantai. Buat Kak Mat sendiri dari mana? Kalau saya sendiri dari Jakarta, paling kalau dari sini naik kereta ke Jakarta 8 jam atau 9 jam, tapi untuk naik motor 12 jam. Oh, udah pernah naik motor? Belum sih. Oh, Kan mau coba. sekarang. Iya. Oke, mungkin mulai kita mulai sharing-sharing kali ya Kak. Boleh. Buat pertanyaan pertama nih, apa sih menurut Kakak tuh definisi sukses dari diri kita? Kan kayak semua orang tuh kan punya definisi suksesnya masing-masing gitu. Untuk dari kakak-kakak ini, definisi sukses menurut Kakak tuh apa gitu? Dari Kak Dinda deh. Kalau menurut saya itu sukses itu sesuatu yang ingin kita capai, walaupun kita punya banyak hambatan, tapi sukses itu kayak sesuatu keberhasilan yang mau kita capai gitu. Sukses itu juga nggak hanya dari karir, tapi bisa dari pendidikan, kesehatan, atau hubungan atau keluarga, itu termasuk kesuksesan. Bisa dari hal kecil maupun hal besar. Itu sih menurut saya sukses. Buat Kak Chandra sendiri nih, definisi sukses itu gimana sih Kak? Kalau untuk saya sendiri, menurut pendapat saya, definisi sukses itu ketika kita sudah mendapatkan semua keinginan yang kita kayak wishlist kita. Terus juga kita bisa membalas kebaikan orang terdekat kita, contohnya orang tua kita. Kita bisa mengembalikan kebaikan mereka, bahkan harus lebih dari apa yang mereka beri kasih, ke ya. kita gitu. Walaupun ya emang kita tetap akan nggak bakal cukup ngasih apapun, tetap nggak terbatas kan sih. Iya sih, soalnya Tetap orang tua tetap ya. nomor 1. Iya sih, cuma itu kalau dari saya.
Buat Kamat sendiri gimana nih? Kalau menurut saya kesuksesan adalah kita berhasil menggapai yang kita inginkan. Udah sih, cuma itu aja kalau misalnya. Oh ya, buat pertanyaan kedua nih, sukses apa sih yang udah kalian capai? Terus apa yang sedang kalian capai dan juga apa yang kalian ingin capai gitu dalam kesuksesan? Buat Kak Dinda dulu deh. Kalau sukses saya yang pernah saya capai itu tuh nggak terlalu gede ya, kayak misalnya saya dulu sekolah itu masuk ke klub teater. Jadi di klub itu saya bermain peran, diajarin bermain peran dan selalu punya peran yang berbeda-beda di setiap ada acara gitu. Nah, ketika saya berhasil memerankan suatu peran itu, saya merasa itu sudah sukses yang saya udah gapai gitu. Untuk sedang saya usahakan itu untuk lulus dari Universitas Amikom Yogyakarta yang sedang saya lakukan, yaitu berpendidikan di sana ya. Terus kalau untuk yang akan saya capai itu cum laude dari Universitas Amikom Yogyakarta. Itu sih yang menurut saya. Dan caranya ya, cara sukses saya itu ya tidak pernah menyerah, terus rajin, terus selalu berusaha sih, itu aja. Buat Kak Chandra gimana? Kalau menurut saya, sukses yang sudah saya capai itu belum tinggi-tinggi banget, tapi menurut saya sudah sukses lah ya. Jadi kan mbak saya dulu PNS lah, terus sekarang sudah pensiun, lalu sekarang dia lebih fokus bertani atau jadi buruh gitu lah di sawah. Mbak saya itu punya tanaman padi, saya ikut membantu juga sih pas itu. Jadi itu nanti pas padinya panen, kita juga ngumpulin dari orang-orang gitu loh, kayak membeli, kayak kita tuh beli padi Dari petani, ya dari gitu. petani tetangga. Iya. Nanti itu padinya kita kumpulin di gudang. Nah itu kalau pas harganya didemun naik gitu, padinya akan kita jual. Cuma ya belum yang besar-besar banget sih, paling ruang lingkupnya masih satu kecamatan lah. Nanti itu kita jual ke pengepul yang lebih tinggi dari kita. Untuk yang sedang saya usahakan itu, saya niatnya kalau setelah lulus dari Universitas Amikom ya, saya ingin mencari pekerjaan, tentunya yang pekerjaan tetap lah ya. Lalu ingin mengembangkan lebih dalam atau lebih jauh bisnis dari mbak saya, supaya ya Lebih berkembang lagi, lebih maju gitu ya. Terus cuan juga dong. Iya. Dimana ada uang, di situ ada kita. Terus buat Kakak Matmi gimana sih Kak? Definisi sukses yang saya sudah capai, saya berhasil menjuarai bulu tangkis antar kecamatan. Terus yang saya sedang melakukan dan sekarang saya harus mencoba berlatih dan asah kemampuan kita. Terus buat sukses yang ke depan yang paling puncak, semoga saya dengan keberhasilan saya untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia untuk menjuarai Piala Bulu Tangkis Asia. Keren ya. Oke, ternyata kita tuh banyak bisa ngambil dari dimana apa ya, cara kayak dari tadi deh yang Kak Chan bilang, kayak kita tuh bisa ngumpulin dari yang petani-petani itu, terus juga kayak kita ngejual di nanti kalau harganya udah naik, itu kan salah satu strategi. Maka dari itu kita tuh kayak bisa belajar nih dari situ. Terus juga dari Kak Dinda, dari kita belajar buat ngelatih kemampuan lagi gitu, buat dari teaternya. Dan juga dari Kamat nih yang tadi katanya mau ngebanggain dan harumin bangsa Indonesia, itu juga niat yang sangat bagus ya. Oh iya, buat kalian itu ada nggak sih tokoh atau apa ya, idola bagi kalian yang menginspirasi kalian gitu dalam kehidupan? Mungkin kayak aktor
atau selebgram atau tiktokers atau apa gitu? Ada sih pasti. Iya. Kalau dari saya itu, kalau kalian pasti tahu ya, Fadil JD itu selebgram terkenal ya. Kayak dia itu dari awal tuh cuma seorang YouTubers sama teman-temannya, terus akhirnya viral, terus dia tuh bisa memuliakan orang tuanya. Itu tuh kayak motivasi awal ya, kayak dia tuh bisa banggain orang tuanya. Kalau udah sukses dia tetap memuliakan orang tuanya. Terus dia tuh juga banyak usaha ya, kayak warung Pakmu, terus usahanya burger apa ya dia tuh, itu usahanya itu termasuk sukses sih menurut saya. Itu motivasi besar, kayak pengaruhnya juga besar sih karena dia bisa bangun orang. Bagus juga. Buat Kak Chandra sendiri nih gimana? Kalau dari saya, tokoh yang menginspirasi saya itu Fadlan, yaitu seorang tiktokers yang mulai dari nol banget nih. Jadi dia tuh suka motor pada saat pas era apa ya, era COVID-19 kalau nggak salah. Dia tuh suka naik ride, sunmori, intinya yang bawa motor tuh itu dikontenin sama dia. Nah dia kan suka motor, otomatis dia suka nyuci motor dong. Dari situ mungkin dia kepikiran kayak nyiptain bisnis apa nih yang cocok buat motor. Nah terus dia kayak bikin brand Kinclong Indong. Kinclong Indong itu brand yang isinya tuh sabun buat cuci motor, terus ada laknya dan ada busa. Kok busa? Kayak ada satu paket gitu ya? Iya, bukan busa, apa namanya yang kayak Kanebo. bukan kanebo juga sih. Spons. Iya, kayak spon gitu loh, kayak paketan. Iya, iya, iya. Jadi dia tuh mulai TikToknya mulai naik, lalu dia berjualan Kinclong Indong, dan juga dia kayak taat ke orang tua gitu sih anaknya. Kan saya juga follow IG-nya, dia tuh sering kayak instant story-nya tuh isinya kayak mamahnya, soalnya kalau papanya tuh udah nggak ada pas era COVID. Jadi dia tuh kayak jadi apa ya, saya lihat dia tuh, lihat si Fadlan semangatnya tuh kayak jadi membara-bara gitu loh. Semangat buat ngebahagiain orang tuanya tuh gede banget. Itu sih kalau menurut saya tokoh favorit saya. Selamat sendiri gimana? Tokoh favoritnya siapa? Kalau tokoh yang saya idolakan beda dari kalian berdua, karena saya lebih suka ke musik dan saya mengidolakan Bob Marley karena musiknya enak, tenang dan bikin kita relax, atau untuk buat tidur juga enak ya kan. Dan saya mengidolakan dia karena ia musisi yang berbakat tetapi juga seorang tokoh ikonik dalam memperjuangkan kedamaian dan kesatuan dan keadilan sosial melalui lagu-lagunya. Dan dia juga menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan, serta menyemangat untuk menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ternyata tuh banyak ya orang-orang di luar sana yang bisa menginspirasi kita. Contohnya aja tadi sebagian kecilnya aja itu ada Kak Fadil JD, ada Kak Fadlan, dan juga ada juga Bob Marley. Oh ya, bener-bener kayak itu tuh kita mungkin besok suatu saat nanti kakak-kakak yang di depan ini juga mungkin akan jadi inspirasi bagi penonton juga. Amin. Oke, buat pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalian pernah dengar nggak sih tentang personality? Terus juga kayak kalian tuh masuknya ke dalam tipe personality yang mana? Di kalian sendiri gitu. Kayak aku mungkin masuk ke koleris nih, atau masuk sanguini nih, atau gimana? Kalau aku lebih ke pragmatis, pageful ya, kayak susah ngambil keputusan, selalu menghindar konflik, terus kayak cemas kalau ada sebuah perubahan. Itu sih lebih ke sana.
Kalau dari saya 11-12 sih sama dengan Kak Dinda, malah hampir sama. Soalnya saya juga pragmatis, faithful. Itu tuh kayak saya orang yang apa ya, kayak suka kedamaian gitu loh. Terus juga saya kan tadi bilang ingin meneruskan kayak bisnis Dari Dari Kak Mbak. Mbak, dari Iya. Kak Vina, iya. cuma saya orang yang kayak sulit mengambil keputusan gitu loh, kayak ingin mencoba tapi takut salah gitu loh. Jadi itu nanti akan saya perbaiki lagi sih, perbaiki diri saya sendiri. Iya. Akan saya kembangkan lagi lah diri saya supaya menjadi lebih baik ke depannya. Iya juga sih buat kayak ngejalanin bisnisnya biar lebih lancar lagi, Iya. biar lebih kita ngejalin komunikasi sama pelanggan juga, itu juga termasuknya juga yang kita butuhin. Buat Kamat sendiri nih gimana? Kalau menurut saya sendiri sih, saya termasuk dengan Songins populer karena saya orangnya ramah, gembira, dan selalu ceria ya kan. Terus tidak beraturan lah, yang contoh yang kayak berantakan gitu. Tapi saya juga suka kebebasan dan tidak suka diatur. Oh iya iya. Ya bener banget nih, emang ya kalau kepribadian masing-masing tuh emang kadang juga susah ditebak juga sih menurut aku ya. Menurut aku pribadi sendiri, menurut pribadi aku sendiri itu kepribadian seseorang emang kadang susah ditebak, tapi juga kadang kita harus bisa menilai juga sih buat kedepannya lagi gitu. Oke, buat pertanyaan terakhir nih buat kakak-kakaknya. Sekarang kan banyak nih diperbincangkan di media sosial mengenai karisma dan inner beauty. Menurut kakak tuh karisma apa dan juga karisma yang dimiliki seseorang tuh gimana sih kak? Cara ngelihatnya juga gitu. Cara ngelihat karisma orang gitu sama inner beauty. Kalau menurut saya ya, kalau karisma itu suatu sifat atau daya tarik yang terjadi, yang kita lihat dari luar gitu loh, kayak pesona dari luar. Kalau misalnya inner beauty itu tuh kayak daya tarik atau pesona yang ada di dalam diri kita, kayak dari jati diri kita sendiri kayak gitu. Kayak udah dari dulu tuh kelihatan gitu loh kita gimana gitu sih kalau menurut aku ya. Kalau untuk kedua sifat itu tuh berbeda ya, kayak karisma tuh kita usahakan sendiri, sedangkan kalau inner beauty tuh kayak udah dari dulu gitu. Sedangkan caranya kalau karisma itu lebih ke kita usaha mengembangkan diri, kayak selalu mengembangkan diri sih kayak kalau karisma ya. Kalau untuk inner beauty tuh lebih ke kalau kita punya sifat dari dulu sih, kayak misalnya memang kita orangnya jujur ya itu bakal kelihatan gitu, atau kita memang kayak orang yang empati atau simpati tuh bakal kelihatan. Kalau itu sih. Buat Kak Chandra sendiri tuh gimana nih mengenai karisma dan juga inner beauty? Kalau menurut saya itu karisma simpelnya tuh pancaran yang kita keluarkan dari luar diri kita loh. Kayak misal bentuk tubuh, bentuk muka, tinggi badan. Kalau itu karisma itu bisa bukan bawaan dari lahir ya, kayak bisa diperbaiki. Contohnya misal bentuk tubuh yang berlebih, kita bisa berolahraga supaya kita bisa memancarkan karisma yang lebih gitu lah. Ideal mungkin Iya. ya yang Kak Chan maksud tuh. Kalau untuk inner beauty itu menurut saya tadi kan kalau karisma pancaran dari luar lah, itu kalau inner beauty itu dari dalam diri kita sendiri. Kalau kata Kak Dinda tadi kan inner beauty itu sudah bawaan ya, sudah alami. Kalau menurut saya inner beauty itu bisa dirubah ya dengan cara kita lebih respect ke orang lain, terus juga kita jangan jangan sombong lah bahasa kasarnya. Jangan sombong, jangan egois, terus jangan merasa diri kita paling benar gitu loh. Jadi kita tuh tetap merendah. Terus lama-kelamaan pasti inner beauty kita akan berubah besar sendiri. Oke, buat Kak Ahmad sendiri itu gimana sih mengenai inner beauty dan juga karisma? Kalau menurut saya tentang karisma, biasanya itu dari luar atau secara fisik. Kalau inner beauty biasanya dari dalam atau perasaan. Dan itu biasanya akan menemukan sifat
baik. Udah sih, itu aja kalau menurut saya. Kita tuh bisa melihat ternyata emang dari sudut pandang Kak Dinda, Kak Chandra, dan juga Kak Mat itu definisi sukses itu emang berbeda-beda gitu. Kayak ada definisi sukses, tadi ada karisma, inner beauty, terus jadi kita tuh jadi tahu kayak oh iya ya kayak tadi kayak yang Fadil Jaidi tuh bisa menginspirasi kita loh buat kedepannya. Terus juga tadi ada kayak yang tiktokers itu dari kasih Kak Fadlan itu juga kayak kita bisa membuat usaha dari apa yang mungkin kita sukai. Yang tadi tuh contohnya tuh kayak dari hal yang kecil kita nyuci motor, terus kita bisa membuka usaha buat sabun cuci motor dan juga yang paketnya itu. Terus juga tadi ada yang berbeda dari Kak Mat sendiri itu ada Bob Marley yang mungkin menginspirasi banyak orang mengenai musiknya, dan juga buat bagi penyuka musik pastinya banyak dong yang nggak asing sama Bob Marley lah ya. Oh ya, nggak salah emang aku tuh ngundang kakak-kakaknya buat berbagi pengalaman tentang cerita suksesnya. Terus kita tuh jadi bisa belajar gitu ya. Makasih ya Kak buat kakak-kakaknya yang udah hadir di acara podcast waktu ini, dan juga udah nyempetin hadir, ngeluangin waktunya bercerita ke penonton-penonton semuanya. Ya mungkin dari kita juga berterima kasih nih ke Kakak Sofi karena telah mengundang kita ke podcast Kakak. Untuk berbagi cerita sebenarnya. Cerita sedikit lah ya. Buat teman-teman di rumah, terima kasih juga ya yang udah nyaksiin podcast waktu. Terus jangan lupa komen, like, and subscribe.